Presiden RI wajib memiliki 4 istri. Ini adalah wacana dari beberapa rakyat di Indonesia yang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia syaratnya nih wajib memiliki 4 istri. Tetapi pertanyaannya, 4 istri itu semuanya dibiayai oleh uang negara atau dibiayai oleh uang pribadi presiden itu? Kalau dibiayai uang negara maka harus ada kesepakatan. Tetapi kalau misalnya 4 istri itu dibiayai oleh harta kekayaan milik pribadi presiden, silahkan. Karena memang harta kekayaan presiden ini harusnya dijaga, dipelihara, senantiasa juga diaudit, senantiasa diteliti. Karena memang penyelenggara negara, terutama pimpinan tertinggi yaitu presiden, biasanya akan cepat sekali melejit harta kekayaannya. Karena dia bisa memiliki akses hubungan dengan siapapun, pengusaha-pengusaha seluruh Indonesia, bahkan pengusaha di seluruh dunia. Maka uangnya presiden dia senantiasa harus diaudit, diperiksa, senantiasa disoroti begitu. Nah, kalau misalnya nih ada wacana bahwa Presiden Republik Indonesia syaratnya harus memiliki 4 istri, ini bagus. Secara psikologi bagus. Mengapa? Karena presiden harus menjadi rijal, menjadi rojul. Rojul ini adalah sifat laki-laki yang gentleman. Dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Dia memiliki kekayaan yang kuat, yang hartanya ini melimpah ruah. Dia harus memiliki ketahanan fisik, kesehatan yang prima. Pokoknya perfect lah. Itu disebut rojul, jamaknya rijal. Berbeda dengan laki-laki yang hanya mengandalkan senjatanya doang ya. Kalau laki-laki yang mengandalkan senjatanya doang itu disebut dzakar. Walaysa dzakaru kal untha. Dan tidaklah dzakar itu seperti perempuan. Nah, kalau rojul walaupun toh wanita tetapi memiliki sifat gentleman, sifat yang luar biasa, sifat-sifat loh ya. Maka di dalam ilmu hadis disebut rijalul hadis. Walaupun itu perempuan tapi disebut rojul, rijal begitu. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-34, qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini mengapa rijal yang mampu menegak luruskan para wanita. Allah menyebutkan dengan kata rijal, jamak rojul, bukan adzukron atau adzukur begitu. Sama-sama bermakna laki-laki tetapi hakikatnya berbeda. Kalau rojul itu laki-laki yang memiliki sifat kelaki-lakian yang luar biasa, pemberani, jujur, adil, bijaksana, kuat, pokoknya perfect. Berbeda dengan laki-laki yang disebut dukur atau dzakar, dukron. Itu laki-laki yang hanya jenis kelaminnya doang. Nah, kalau misalnya Presiden Republik Indonesia istrinya 4, ini betul-betul rojul, rijal. Rijal bukan hanya dzakar. Nah, permasalahannya tadi 4 istrinya itu akan dibiayai oleh uang negara atau dibiayai oleh uang pribadi presiden. Nah, tetapi kalau dari segi kebijakan nih, ini namanya kan wacana, usulan rakyat ya biasalah. Menjelang pemilu kan biasa. Nanti itu untuk ke depan berarti ya, untuk ke depan. Nah, Presiden Indonesia yang memiliki istri banyak itu ya Pak Insinyur Soekarno, ya kan? Kemudian setelah itu Pak Soeharto dan seterusnya. Ini seperti dzakar begitu, bukan seperti rojul. Tidak seperti rojul tapi dzakar, hanya mengandalkan ya jenis kelamin. Nah, kalau laki-laki itu hanya memiliki istri 1 saja, itu biasanya takut pada istri. Jadi laki-laki hanya memiliki 1 istri itu takut pada istri. Lah pertanyaannya, bagaimana dengan presiden yang tidak memiliki istri? Ya presiden tapi tidak memiliki ibu negara. Ya ini wallahu alam bishawab. Ini juga perlu tanda tanya. Oleh sebab itulah di Indonesia ini semuanya harus jelas, sebenarnya jelas. Sehingga rakyat tidak mudah dibodohin, tidak mudah dibodoh-bodohin. Kalau pemimpinnya itu orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang betul-betul rojul, maka dia takutnya kepada Allah. Dia takut kalau menelantarkan rakyat. Dia takut kepada Allah kalau ada rakyatnya yang terlantar. Dia takut kepada Allah kalau ada rakyatnya yang kelaparan.
Dia takut kepada Allah jika rakyatnya ada yang miskin menderita. Ini pemimpin yang takwa kepada Allah. Dia setiap hari takutnya kepada Allah. Karena apa? Kalau nanti seandainya rakyatnya ada yang miskin, ada yang menderita, ada yang terlilit hutang sampai bunuh diri, jangan dikira presiden tidak dimintai tanggung jawab. Dimintai tanggung jawab. Makanya saya sendiri tuh nggak mau kalau dicalonkan menjadi pemimpin manapun. Tanggung jawabnya itu besar. Tanggung jawab rumah tangga aja besar, pemimpin rumah tangga aja besar, apalagi ini pemimpin negara. Tapi anehnya orang Indonesia ini kan rebutan ingin jadi pemimpin, rebutan ingin memikul tanggung jawab yang kelak di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban. Karena orang Indonesia kan sakti-sakti, hebat-hebat, sudah merasa mampu memikul beban tanggung jawab yang begitu beratnya. Oleh sebab itulah, kalau misalnya ada wacana pemimpin Indonesia, ya syaratnya wajib memiliki 4 istri. Ini hebat, luar biasa, jos gandos, menjadi teladan dunia. Mengapa menjadi teladan dunia? Ya kan, kalau laki-laki itu secara psikologis, ya istrinya lebih dari 1 dan sah semua, artinya itu nggak kucing-kucingan ya. Kalau istrinya lebih dari 1 tapi yang terang-terangan itu hanya 1, yang lain kucing-kucingan, ini laki-laki yang cemen juga. Cemen ya, tidak betul. Karena apa? Istri yang lain-lainnya itu kan mendapat bagian ya dari hasil curian. Curian apa? Kalau istri pertama nggak tahu baru ke sana kan gitu, mencuri waktu, mencuri pandangan, mencuri perhatian. Nggak betul. Kalau 4-4-nya ini ya terang benderang, jelas, maka presiden itu hebat, laki-laki seperti itu hebat. Nah, kalau sudah hebat berarti dia tidak akan bisa diatur oleh wanita. Tetapi kalau istrinya cuma 1 doang, itu biasanya, tapi tidak semua ya, nggak semua. Biasanya laki-laki itu mudah ikut dengan kehendak para wanita. Ya kalau dia misalnya melakukan suatu hal yang tidak disukai oleh istrinya, kemudian istrinya mengancam, kalau nggak nurut sama saya begini nanti akan begini. Akhirnya sang suami ketakutan. Bahkan suaminya ibarat dijadikan jongos itu. Jongos itu apa? Disuruh ngalor-ngalor, disuruh ngidul-ngidul, disuruh ngetan-ngetan, disuruh ngulon-ngulon, pokoknya nurut manut. Tapi kalau laki-laki itu istrinya lebih dari 1 dan jelas semua, itu nggak bisa diatur-atur. Nanti nggak adil dong. Nggak adil, karena laki-laki yang istrinya lebih dari 1 itu harus sesuai dengan keadilan dirinya sendiri. Dia harus takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah, kalau tidak berbuat adil kepada salah satu istrinya, maka di akhirat akan berjalan miring. Condong itu tubuhnya miring, itu jelas. Kalau di akhirat ada laki-laki yang tubuhnya berjalan miring, nah jelas itu. Jelas tanda-tanda di dunianya dia itu dulu miring sebelah. Tidak adil. Oleh sebab itulah, jika ada wacana calon presiden atau presiden Republik Indonesia, salah satu syaratnya wajib memiliki 4 istri. Kita dukung, saya dukung. Tapi dengan syarat itu tadi, apakah ke-4 istrinya ini semuanya dibiayai oleh uang negara, uang rakyat, ataukah harus nafkah semuanya itu dari harta pribadi milik presiden? Nah, kalau ini sudah jelas, ya hebat. Nah, hebatnya lagi kalau 4 istrinya itu betul-betul dibiayai oleh uang pribadi presiden tersebut, tidak membebani uang rakyat. Ini lebih hebat lagi. Jadi dia sudah mampu untuk memimpin keluarganya dengan baik dan benar. Baru setelah itu dia memimpin negara. Nah, pertanyaannya, kalau ada calon pemimpin yang memimpin keluarganya sendiri aja berantakan, memimpin keluarga yang terkecil aja berantakan, bagaimana dia akan memimpin negara yang begini besarnya? Masya Allah, luar biasa. Inilah celotehan atau wacana yang ngawur gitu, inilah pokoknya. Semoga tapi membawa manfaat, walaupun celotehan ngalung itu, tapi semoga ada manfaatnya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.